Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, baru saja selesai kita mengerjakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan salat subuh kita dan apapun ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita niati majlis kita kali ini dengan niatan i'tikaf, thalabul ilm dan tadarus Al-Qur'an bersama. Pertama yang perlu saya klarifikasi bahwa saya belum doktor, belum dalam proses ya. Takutnya dianggap menipu itu, belum ya. Tema kajian kita pada subuh pagi ini tentang ayat-ayat puasa dalam Al-Qur'an ya. Ketika saya sebutkan ayat-ayat, itu maknanya ayat puasa tidak hanya satu, tidak ya. Yang populer memang ayat puasa itu satu, Al-Baqarah 183 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi aslinya ada kurang lebih 11 ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang puasa, atau yang paling populer dalam bahasa Arab disebut sebagai siyam. Secara bahasa, siyam ataupun saum bermakna menahan diri, apapun bentuknya. Menahan diri tidak berbicara, puasa ngomong. Menahan diri misalnya tidak makan ya, puasa makan. Menahan diri tidak minum, puasa minum. Jadi puasa, saum atau siyam itu punya makna menahan diri, lalu kemudian berkembang makna syariatnya. Saum atau siyam itu menahan diri dari makan, minum, dan hubungan intim. Paling tidak 3 hal ini yang dominan ya. Nahan gak makan, nahan gak minum, nahan tidak berhubungan suami istri. Dalam Al-Quran itu kata-kata siyam dengan berbagai derivasinya itu terdapat sebanyak 14 kali dalam 11 ayat ya. Jadi kalau kita statistik, 8 ayat menggunakan kata-kata siyam, maknanya puasa sama. 1 ayat menggunakan kata tasumu, maknanya puasa. 1 ayat menggunakan kata yasumhu, faman syahida minkumus syahra falyasum, maknanya juga puasa. 1 ayat menggunakan kata shaimin dan shaimat, maknanya laki-laki dan wanita yang berpuasa ya. Kita akan cek satu persatu bagian dari tadarus kita. Di tadarus itu kebanyakan orang memahami membaca. Lebih tepatnya tadarus itu saling mengkaji, saling mempelajari, saling menganalisa makna ayat Al-Qur'an. Ayat puasa itu Al-Baqarah berturut-turut ya, 5 ayat. Ayat 183, 184, 185, 187, nanti 196 juga ada. Misalnya yang paling populer itu ayat kewajiban berpuasa. Allah nyatakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini turun di Madinah tanggal 10 Sya'ban, tahun kedua Hijrah. Jadi praktis Nabi Muhammad SAW hanya sempat berpuasa 9 kali.
Ini saya yakin kalau lihat bapak-bapak usianya udah sepuh-sepuh ini saya yakin puasanya sudah lebih 9 kali. 9 kali ya. Jadi bapak-bapak alhamdulillah nerima nikmat lebih dari yang dulu diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ayat yang kedua menjelaskan hari puasanya, ayyam ma'dudat, hanya hari tertentu. Lalu menjelaskan uzur-uzur puasa, orang yang sakit dalam perjalanan bisa berbuka, boleh mengganti di hari yang lain. Bahkan kalau Bapak pahami ayat berikutnya, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ada opsi bagi mereka yang tidak kuat puasa untuk bayar fidyah. Opsi ini buat siapa? Opsi ini buat orang yang sudah tua renta. Jadi kita bedakan, orang yang sudah tua itu ada yang sudah pikun. Kalau sudah pikun sudah nggak wajib puasa, nggak wajib. Orang pikun bukan cuma tidak wajib puasa, bahkan tidak wajib sholat. Jadi bapak-bapak pengen nggak sholat, pikun aja, udah, pikun aja. Nggak wajib itu, nggak wajib. Ya. Sebab orang kalau pikun kemudian sholat, kesian makmumnya Pak, kesian makmum. Ya. Itu bisa 8 rakaat hajar terus itu, ya bisa itu. Ya. Tapi ingat, orang-orang yang biasa beribadah, mohon maaf, pikunnya beribadah. Jadi Bapak kalau sampai ngelihat orang yang pikun kemudian beribadah, itu tanda-tanda bahwa memang di waktu mudanya, orang ini rajin beribadah. Ya kan? Atau orang yang sakit yang kira-kira sulit diharapkan kesembuhannya. Orang ini boleh tidak puasa, boleh, nggak apa-apa. Dan nanti dibayar fidyah ya. Kalau punya uzur masih kuat puasa, itu nanti bayarnya qadha, puasanya diganti. Tapi kalau yang sudah tidak mampu lagi untuk mengqadha, nanti bayarnya fidyah, Ibu-ibu dan kaum wanita itu kadang-kadang ada yang sepanjang tahun nggak puasa, ada. Wanita hamil boleh tidak puasa, wanita nyusui boleh tidak puasa. Maka ada ibu-ibu tuh 10 tahun nggak puasa. Tahun ini hamil, tahun depan nyusuin, tahun depan hamil lagi. Oh begitu terus sudah, ya. Begitu terus. Itu bisa itu. Sampai apa? Sampai 10 tahun bahkan 20 tahun nggak puasa itu bisa, ya. Al-Baqarah 185 itu menjelaskan tentang bulan Ramadan. Al-Baqarah 187 itu menjelaskan, mohon maaf, dewasa ini, hanya bagi yang sudah menikah, menjelaskan boleh berhubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan. Boleh, nggak masalah. Ya. Tapi siangnya nggak boleh. Nanti kalau siangnya ada yang melakukan, nah itu kena kafarat itu. Siangnya nggak boleh. Maka saran saya, kalau pengen menikah jangan bulan Sya'ban, jangan. Puasanya berisiko ya. Jadi bapak-bapak yang pengen nikah lagi begitu ya, itu jangan bulan Sya'ban. Puasa Ramadannya berisiko. Bulan Syawal itu kalau pengen nikah lagi itu, puasa Ramadannya aman. Ya. Tapi malam hari bulan Ramadan boleh. Lalu kemudian 196 ini sudah tidak lagi membahas Ramadan, tidak. 196 itu bahas haji umroh. Bahas haji umroh kok kaitannya ada puasanya? Ya, bagi mereka yang kebetulan melakukan pelanggaran ihram, ya, bagi mereka yang misalnya melakukan haji tamattu, ya, melakukan haji tamattu, maka nanti mereka akan membayar dam. Dam itu bentuknya apa? Dam itu bentuknya menyembelih seekor kambing. Kalau tidak mampu menyembelih seekor kambing, maka nanti dia akan bayar puasa 10 hari. 3 hari puasa itu dilakukan di waktu haji, ya, atau di Mekah. 7 hari sisanya puasa itu dilakukan di kampung halamannya masing-masing, ya. Jadi di Al-Baqarah 196 kita sudah tidak lagi membahas puasa Ramadan, bukan, tapi kita membahas puasa sebagai penebus
pelanggaran ihram, ya. Puasa sebagai penebus hadyu atau puasa sebagai pengganti dam. Al-Baqarah 196 ini itu nanti mirip dengan An-Nisa 92, Al-Maidah 89, dan Al-Mujadilah ayat yang keempat. Polanya sama. Kalau Bapak lihat, polanya itu selalu didahului depannya faman lam yajid. Maka barang siapa yang tidak mampu, faman lam yajid, faman lam yajid, faman lam yajid. Ada kasus yang pertama, An-Nisa ayat 92, kasus pembunuhan yang tidak disengaja. Ya. Dalam Islam itu kita biasa membagi, kriminal dibagi jadi 3, tergantung motifnya, Saya kasih contoh sederhana. Misalnya kasus pembunuhan, ya. Misalnya kasus pembunuhan, ya. Pembunuhan itu nanti hukumannya eksekusi, kisos. Kalau bapak-bapak ada yang pernah umroh atau haji, diajak ke Jeddah, ada Masjid Aisyah atau biasa orang nyebut Masjid Kisos, ya. Di mana eksekusi biasa dilakukan di situ, ya. Orang yang dieksekusi itu yang melakukan pembunuhan disengaja. Ayatnya mungkin 3 atau 4 ayat sebelum ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Orang yang dieksekusi itu yang pembunuhannya disengaja. Tahu sengajanya dari mana? Sengaja kan dalam hati. Tahu sengajanya dari mana? Biasanya nanti ngukurnya, ngitungnya 2 hal. 1 kronologinya, 2 medianya. Saya nggak sengaja kok bacok sampai 7 kali. Nah, itu nggak mungkin itu. Nah, orang ngomong bunuh nggak sengaja, tapi bacoknya 7 kali, itu pasti sengaja. Kalau dalam KUHAP, kesengajaan itu biasa disebut apa? Pembunuhan berencana, kan begitu, ya kan? Sengaja. Ada nanti pembunuhan yang tidak disengaja, sifatnya 2 macam. 1, aktivitas yang berujung pada kematian orang lain. Ya. Kita nggak niat membunuh, medianya juga bukan alat bunuh, bukan, tapi Izrailnya lewat. Contoh, anak muda tawuran, nggak pakai senjata Pak, nggak. Wah tawuran, dipukuli, babak belur, mati. Kalau ditanya anak itu apakah dia sengaja membunuh, kemungkinan besar tidak. Dia akan jawab, saya sengaja memukul, bukan sengaja membunuh. Buktinya apa? Tangan kosong, objek yang dipukul bukan objek-objek mematikan, bukan. Mukulnya pipi, tapi Izrailnya lewat, mati. Ya kan? Ini kita nggak bisa ngomong pembunuhannya disengaja, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada media alatnya, nggak ada. Ya. Ini nanti disebut apa? Nanti disebut pembunuhan tidak disengaja. Hukumannya bukan kisos, tapi diat. Diat itu apa? Nanti ada ganti rugi sejumlah harga 100 onta. Lalu Bapak ngikuti berita buruh migran Indonesia itu, tenaga kerja Indonesia di Saudi biasanya, ada kasus di pengadilan bunuh majikan, itu nanti ada gerakan apa? Koin buat bantu apa? Dendanya. Nah, itu diat namanya, diat. Atau juga contohnya pembunuhan salah sasaran. Ibu-ibu lagi makan. Tengah-tengah makan, kucing lewat, ikannya digondol, kesel sama kucing dilemparin batu. Kucingnya nggak kena, anak tetangga yang kena, mati di tempat. Itu bukan pembunuhan yang disengaja, dia sengaja melempar, tapi melempar kucing. Masalahnya kucingnya nggak kena, ini masalahnya. Ini juga disebut sebagai pembunuhan yang tidak disengaja. Untuk pembunuhan yang tidak disengaja, selain bayar diat 100 ekor onta,
ada namanya kafarat. Apa kafaratnya? Kafaratnya itu bebaskan budak. Sudah nggak ada budak di masa sekarang, kafaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kafaratnya bukan puasa Ramadan, puasa kafarat penebus dosa pembunuhan tidak disengaja. Atau Al-Maidah ayat 89, kafarat sumpah. Hati-hati, orang sumpah kadang-kadang gara-gara emosi. Musuhan, kemudian sumpah, demi Allah, saya nggak mau nginjek rumahnya lagi. Wah, repot itu. Ujuk-ujuk dia nyewain tenda, diundang sama yang dimusuhi buat apa? Tenda nikahan. Repot ini. Habis sumpah nggak mau masuk rumahnya, orderannya di rumahnya. Gimana lagi? Waktu sumpah, demi Allah saya nggak mau ngomong sama dia lagi. Waduh. Habis itu ternyata apa? Ternyata punya objekan yang harus ngomong sama orang itu. Repot ini. Sumpah itu harus dibayar kafaratnya, harus. Apa kafaratnya? Sama, bebasin budak. Kalau nggak bisa bebasin budak, nanti apa? Puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Hati-hati ya, sumpah itu ataupun nazar, sumpah atau nazar itu kalau dilanggar nebusnya puasa 3 hari. Atau misalnya juga zihar. Zihar ini tradisi Arab. Di Indonesia sepembacaan saya tidak ada. Zihar itu tradisi Arab yang bagaimana? Tradisi Arab pengen nyerahin istri tapi nggak enak. Pengen menceraikan istri tapi merasa tidak enak hati. Biasanya kemudian istrinya disindir-sindir. Biasanya begitu. Ngomongnya gimana? Anti alayya kazohri ummi. Kamu ini seolah-olah punggung ibu saya. Itu perempuan Arab itu, kalau diomongin begitu sama suaminya emosi Pak, emosi. Emosinya bagaimana? Emosinya karena itu tanda suami udah nggak seneng sama dia, tapi tidak berani menceraikan, nggak berani. Jadi ini muzabzabin ya, ambigu. Dianggap menceraikan atau tidak, ambigu ini, ambigu. Kalau di kita nggak ada. Maka saya pernah ditanya itu sama salah satu jamaah, Ustadz, boleh nggak suami manggil istrinya ibu, umi? Boleh apa enggak? Boleh kata saya. Jangankan yang sudah menikah, anak SMP pacaran udah mama-mama itu kan. Jangankan yang belum menikah aja udah umi, abi kok gitu. Boleh itu, nggak ada masalah. Tapi katanya nggak boleh suami menyerupakan istri dengan ibunya. Siapa yang menyerupakan, itu panggilan kesayangan. Boleh. Di Arab tradisi itu memang tidak ada. Di Arab tradisi manggil istri dengan panggilan ummi tidak ada. Kalau di kita misalnya ada, ya nggak ada masalah. Orang boleh manggil kesayangan istrinya, silakan. Rasulullah punya panggilan kesayangan buat Bunda Aisyah Khumairah. Nggak ada masalah. Tapi apakah panggilan ibu, umi, mama, bunda terhadap istri, apakah tidak menyerupakan istri dengan ibu? Tidak. Itu kita lagi ngajarin manggil anak kepada ibunya. Saya pernah agak shock Pak. Saya waktu masih punya anak pertama, manggil istri itu belum manggil umi. Manggilnya masih neng aja. Neng, bikinin kopi neng. Neng, siapin makan. Efeknya anak saya manggil emaknya neng juga. Sama aja kan. Sama aja ya. Ya gara-gara bapaknya manggil ibunya neng. Jadinya sama. Akhirnya dari situ saya ganti panggilnya umi. Supaya apa? Anak kemudian tergerak manggil ibunya umi juga. Sama ya. Kalau ada orang zihar tadi ya, kasus di Arab menyerupakan istri dengan ibu karena ada niatan bercerai. Kalau memang tidak ada niatan menceraikan, maka ucapannya itu mulgha. Ucapannya bisa ditebus dengan cara apa?
puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian juga ada ayat puasa sama pelanggaran ihram. Ini mirip dengan Al-Baqarah 196 tadi, Al-Maidah ayat 95. Kemudian ada ayat puasa umat-umat terdahulu. Perhatikan surat Maryam ayat 26. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Maka makan, minum dan senangilah hatimu. Jika kamu lihat manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar puasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Ini gambaran puasa umat terdahulu. Dalam kasus ini adalah puasanya Bunda Maryam yang bukan sekedar tidak makan dan minum, bahkan juga nggak ngomong. Puasa tidak ngomong itu bukan hanya dilakukan Bunda Maryam. Al-Quran mengkonfirmasi bahwa Nabi Zakaria, pamannya Bunda Maryam itu juga melakukan puasa sebagai nazarnya itu, tidak ngomong, nggak ngomong, tidak berbicara. Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Ya. Zaman sekarang repot, Pak. Kalau kita praktek puasa ngomong repot itu. Coba Bapak misalnya kewajiban puasanya nggak makan, nggak minum, nggak ngomong. Bapak naik motor, tiba-tiba lampu merah. Temennya di samping nanya, "Woi, dari mana?" Lagi puasa nggak ngomong, gimana jawabnya kita? Susah itu. Ya. Maka alhamdulillah puasa umat Islam itu hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, tidak berhubungan suami istri. Dan ayat Al-Ahzab 35 menjelaskan balasan bagi orang yang berpuasa. Oke. Klasternya begini. Ayat-ayat puasa akan kita bagi jadi 4. Satu, ayat-ayat puasa Ramadan ada dalam Al-Baqarah 183, 184, 185, 187. 2, puasa sebagai kafarat, penebus dosa, ya. Pelanggaran tertentu ada dalam Al-Baqarah 196, An-Nisa 92, Al-Maidah 89, Al-Mujadilah ayat 4. Kafaratnya 4 macam itu. Kafarat pelanggaran ihram, kafarat pembunuhan yang tidak disengaja, kafarat sumpah, dan kafarat zihar. Dalam Al-Quran, puasa kafarat hanya 4 peristiwa ini. Tapi kalau kita mengacu pada hadis, ada tambahan 1 lagi. Kenapa saya nggak sebutkan di sini? Karena temanya ayat-ayat puasa, bukan ayat dan hadis puasa. Ada 1 lagi puasa kafarat, kafarat hubungan suami istri di bulan Ramadan. Itu tadi yang saya bilang, jangan menikah di bulan Sya'ban karena puasa Ramadannya berisiko. Pernah ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi, kemudian dia curhat, dia bilang, "Ahlaktu ya Rasulullah. Saya celaka ya Rasul." Rasul tanya, "Wa ma ahlakaka?" Apa yang membuatmu celaka? Kemudian dia jawab, "Saya berhubungan dengan istri di siang hari bulan Ramadan." Apa Nabi bilang? "Aktik raqabah, bebasin budak." "Saya nggak punya budak Rasul." Apa kata Rasul? "Fasum sahraini mutatabi'ain." Puasa 2 bulan berturut-turut. Masih bantah lagi. "Ya Rasul, puasa sehari aja batal itu. Gimana yang 2 bulan?" Apa kata Rasul? "Kalau begitu, sedekah buat fakir miskin. 60 fakir miskin." Jadi puasa yang 2 bulan, kan 60 hari. 60 hari puasa itu diganti dengan 60 mud fidyah sedekah fakir miskin. Dia bilang, "Saya nggak ada yang disedekahkan, nggak ada, nggak punya harta." Rasul masuk ke dalam rumahnya, ambil 1 karung korma, kata Rasul, "Ini kamu bagi-bagiin." Apa dia tanya lagi? "Bagiin kemana Rasul?" "Bagiin buat fakir miskin." Dia bilang, "Wallahi demi Allah, di Madinah saya yang paling miskin," katanya. Maka kata Rasul, "Idhab fa'at im ahlaka." Ya udah pergi bagiin buat keluargamu, kata Rasul.
Ini kan Masya Allah Rasul. Yang bikin pelanggaran siapa, tapi yang nanggung siapa? Kan begitu. Orang ini nerima senengnya, kan begitu. Dia yang punya pelanggaran, Rasul yang bayar, dia sendiri yang makan. Ini kan repot. Tapi inilah ciri pemimpin seperti itu memang. Ya. Ada puasa, kafarat berarti 5. Yang disebut dalam Al-Quran 4. Kafarat pembunuhan tidak disengaja, kafarat pelanggaran ihram, kafarat sumpah palsu, kafarat zihar tambah 1, kafarat berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Lalu yang ketiga ada puasa umat terdahulu, ya, Maryam ayat 26, ya. Lalu kemudian yang keempat ada ayat balasan bagi yang berpuasa, Al-Ahzab ayat 35. Al-Ahzab ayat 35. Oke. Kita lihat bagaimana korelasi puasa dan ketakwaan. Ujung ayat Al-Baqarah 183, ujungnya kan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Belum ya? Ujungnya adalah agar kalian bertakwa, ya, la'allakum tattaqun. Itu kata-kata la'alla dalam bahasa Arab itu mencerminkan harapan. Maka bahasanya Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, itu sifatnya harapan. Allah ketika kasih harapan, itu Allah sediakan perangkatnya, Allah sediakan kesiapannya di waktu yang sama sekaligus. Jadi Pak, kalau ada orang di bulan Ramadan kok bertakwa, nggak usah aneh, karena memang dibantu oleh Allah untuk bertakwa. Dibantu oleh Allah untuk bertakwa. Ambil contoh sederhana. 11 bulan, ketika orang susah bangun subuh, itu di bulan Ramadan, sebelum subuh sudah bangun. Meskipun motivasinya perut, kan begitu. Tapi sudah bangun. 11 bulan itu susah bangun subuh, susah. Tapi kemudian apa? Tapi kemudian di bulan Ramadan 1 bulan itu bisa bangun sebelum subuh, bisa bangun sebelum subuh. Ya, silakan. Termasuk juga apa? 11 bulan itu habis Isya masjid biasanya sepi. Ditutup, lampu dimatiin, kecuali kalau ada taklim, kan begitu. Tapi di bulan Ramadan, alhamdulillah 1 bulan malam itu lampu nyala, ada orang iktikaf, tadarus, tarawih dan segala macam. Alhamdulillah. Maka di bulan Ramadan itu kesiapan dan perangkat ketakwaan Allah bantu buat kita. Makanya apa? Ini bisa kita bandingkan surat Al-Baqarah ayat 183 bisa kita bandingkan dengan Al-Baqarah ayat 21. Ada ayat masih di awal-awal surat Al-Baqarah bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Kalau Bapak perhatikan polanya, sudah belum? Sudah ya, oke. Kalau Bapak perhatikan polanya, di ujung ayat sama-sama la'allakum tattaqun. Sama-sama agar kalian bertakwa. Kalau Bapak perhatikan pola ayatnya, itu sama-sama ada alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu. Bedanya apa? Di ayat puasa disebutnya alladzina amanu, tapi di ayat 21 itu disebutnya hai manusia. Korelasinya apa? Korelasinya adalah bahwa jangankan hanya puasa, setiap ibadah pada hakikatnya tujuannya adalah takwa. Bapak boleh cek ayat haji. Ayat haji itu nanti bilangnya apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa.
Bapak lihat ayat puasa la'allakum tattaqun. Bahkan ayat tentang Al-Qur'an itu juga nanti disebut bagaimana? Disebutnya dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ketakwaan itu ajakan para nabi, ajakan para nabi. Bapak bisa lihat dalam surat Asy-Syu'ara, ya. Bapak bisa lihat dalam surat Asy-Syu'ara. Perhatikan pola Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, dan Nabi Syu'aib. Ya. Misalnya gimana? Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Ketika saudara mereka Nabi Nuh berkata pada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Ketika Nabi Hud berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Ketika Nabi Saleh, Nabi Lut, dan nabi-nabi yang lain, semuanya sama. Semuanya itu adalah mengajak kepada ketakwaan. Jadi takwa itu sebetulnya adalah inti dakwah dari para nabi, takwa. Ya, silakan. Jadi takwa itu adalah apa? Adalah inti atau tujuan final daripada dakwahnya para nabi. Karena kalau cuma sekedar beriman, itu banyak yang beriman. Kalau sekedar berbuat baik, banyak yang berbuat baik. Yang diminta para nabi itu totalitas beriman. Yang diminta para nabi itu totalitas amal soleh. Totalitas iman dan amal soleh itu disebutnya adalah totalitas iman dan amal soleh itu disebutnya adalah ketakwaan. Itulah tadi yang diajak oleh para nabi. Ya, jadi apa namanya? Tujuan utama dakwahnya para nabi adalah ketakwaan. Itu yang dulu Nabi Nuh bilang, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Syu'aib. Kalau Bapak baca dalam surat Asy-Syu'ara, polanya sama. Dakwah para nabi itu mengajak pada ketakwaan. Yang terakhir ya, adalah tentang puasa-puasa umat terdahulu. Puasa umat terdahulu. Kan disebut bahwa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu. Kita lihat kalau dalam ayat, dua ayat ya. Ada puasanya Bunda Maryam, ada puasanya Nabi Zakaria. Kemudian lagi ada riwayat Nabi, puasanya Nabi Nuh, ada puasanya Nabi Nuh, ada puasa Nabi Ibrahim, cuma yang paling menonjol itu puasanya Nabi Daud, paling menonjol. Karena kata Nabi dalam hadis Bukhari 1131, Nabi bilang, sebaik-baik salat, salatnya Nabi Daud, dan sebaik-baik puasa, puasanya Nabi Daud. Kenapa salatnya Nabi Daud itu disebut sebagai salat yang terbaik? Nabi Daud tidur di pertengahan malam, kemudian Nabi Daud bangun, salat di sepertiga malam, kemudian tidur lagi dan bangun lagi. Jadi polanya Pak, 2 kali tidur dan 2 kali bangun. Kalau saya contohin begini. Anggap misalnya tidur jam 9, jam 10, lalu kemudian bangun jam setengah 2, kemudian ibadah malam, qiyamul lail, lalu kemudian tidur lagi, anggap misalnya jam setengah 4, dan bangun lagi setengah 5. Ini susahnya minta ampun ini, susahnya minta ampun. Karena polanya apa? Pola tidur 2 kali dan pola bangun 2 kali. Ada sih yang modelnya tidur 2 kali, ada, tapi nggak ibadah. Bangun jam 3, makan sahur, tidur lagi. Ada yang begitu, ada. Tapi kalau Nabi Daud tidak. Jadi bangun anggap setengah 2, kemudian tidur lagi anggap misalnya setengah 4, itu nanti bangun lagi jam setengah 5. Dan yang lebih susah itu puasanya. Puasa Daud itu, wa yasumu yauman, wa yuftiru yauman. Nabi Daud itu berpuasa, sehari puasa, 1 hari tidak puasa. Sehari puasa, 1 hari tidak puasa. Ya. Jadwal ini paten selagi tidak bertemu dengan 5 hari yang diharamkan.
Puasa sepanjang tahun boleh, tapi ada 5 hari nanti yang diharamkan berpuasa: Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. 3 hari pasca Idul Adha, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang terakhir, yang membedakan puasa kita dengan puasa umat terdahulu adalah makan sahur. Itu nggak main-main, Pak. Nabi bilangnya apa? Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi akalatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah pada makan sahur. Kapan makan sahur dilakukan? Di waktu sahur. Kapan waktu sahur itu? Waktu menjelang subuh. Mulai kapan disebut waktu menjelang subuh? Sepertiga malam yang terakhir. Bagaimana menghitung sepertiga malam yang terakhir? Ngitungnya maghrib ke subuh bagi 3. Maghrib jam 6 misalnya, subuh jam setengah 5 misalnya, maka waktu malam itu 10 jam setengah. 10 jam setengah bagi 3, 3 jam setengah. Maka kalau misalnya setengah 5, misalnya setengah 5, itu ya jam 1 lewat, itu sudah masuk waktu sahur. Tapi belum afdol. Afdolnya sahur kapan? Afdolnya sahur 1/6 malam yang terakhir, 1/6 malam. Kapan itu? Kira-kira di angka jam 3. Di angka jam 3 itu 1/6 malam yang terakhir, itu waktu sahur terbaik. Lebih afdol lagi, sahur itu menjelang imsak. Lebih afdol lagi. Makannya ya, bukan masaknya. Kalau masaknya bebas. Nanti dianggap menjelang imsak baru masak lagi. Bukan. Makan sahur menjelang imsak. Kita ambil dari mana? Dari riwayat Aisyah, bahwa jarak Nabi selesai makan sahur dengan Bilal azan, jaraknya adalah kira-kira 50-60 ayat. Baca 50-60 ayat kira-kira 10 menit. 10 menit sebelum subuh dikenal dengan nama waktu imsak. Maka waktu sahur yang paling afdol adalah menjelang imsak. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang masih iskal atau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Silakan.